Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kalian ditemani oleh saya sendiri. Kepala kau botak bilang sendiri, orang aku masih ada di sini. Ternyata masih ada di sini. Ya iyalah. Oke, setelah melihat rating video yang kemarin, saya melihat bahwa video tentang kapal selam KRI Nanggala itu lebih banyak ditonton daripada video-video saya yang lainnya. Jadi saya pun tidak berpikir apakah yang disukai itu kapal selamnya atau karena itu kapal selam Indonesia. Nah, maka dari itu saya pun mulai berpikir untuk membahas kapal Indonesia yang lainnya. Nah, maka dari itu pula hari ini kita putuskan untuk membahas kapal buatan lokal alias Made in Indonesia. Nah, maka dari itu lagi, saya sudah mencari kapal-kapal yang dibuat di Indonesia. Maka dari itu gitu aja terus. ya, maka Ngomong maka dari itu sekali lagi gua bacoh lu. Surprise, motherfucker. baiklah, kita ganti aja. Oleh karena itu, kita putar dulu intronya. Nah, oke. Kapal yang akan kita bahas hari ini adalah kapal yang sudah lama diluncurkan tapi nggak kelihatan. Soalnya ya kalian simak aja videonya nanti tahu sendiri. Nama kapal ini adalah KRI Kelewang. Lebih tepatnya KRI Kelewang 625. Nah, kapal ini merupakan kapal perang TNI Angkatan Laut. Ya iyalah, masa Angkatan Darat. Kan nggak mungkin bawa kapal di darat itu, gimana naikinnya ya kan, kecuali ada kendaraan lain yang bawa gitu ya. Saya ulangi lagi, kapal ini merupakan kapal perang cepat TNI Angkatan Laut buatan Indonesia, tipe kapal cepat rudal KCR Trimaran 3 Lunas atau Trimaran. Nah, kapal ini dipersenjatai dengan misil anti kapal C-705 yang berdaya jelajah 120 km. Ini Jakarta Bandung sampai apa enggak ya? Entahlah. Emang berapa sih jarak dari Jakarta ke Bandung? Ya, iyalah, bodo amat. Senjata lainnya yaitu meriam otomatis tipe 730. Selain itu juga telah dilengkapi dengan sistem sewaku modern dan akan menjadi kekuatan pemukul TNI Angkatan Laut yang handal dan menakutkan di lautan, bukan di padang gurun. Hal ini dikarenakan kapal ini mampu menginduksi panas dan sulit dideteksi oleh radar lawan. Nah, itu tadi hanya sedikit kilasan saja. Nah, untuk spesifikasi dasar dari kapal ini adalah memiliki bentuk yang seperti kapal. Ya jelaslah. Kalau tidak seperti kapal mau seperti apa? Ya, barangkali aja ada kapal yang gak berbentuk seperti kapal gitu. Nah, oke. Panjang keseluruhan dari kapal ini adalah 63 meter. Panjang kapal di permukaan air ini sekitar 61 meter. Dan memiliki draft sekitar ya 1,2 meteran lah. Dan kapal ini memiliki bobot yang cukup berat yaitu sekitar 219 ton. Dan untuk bobot yang seperti itu, kecepatan maksimum yang dapat diraih oleh kapal ini sekitar 35 knot. Dan mampu menjangkau area dengan jarak 2000 mil laut, bukan mil darat, bos. Mesin utama pada kapal ini adalah 4 buah mesin MAN 1800 Marine Diesel Engine nominal 1800 PK. Dan masih ditambah dengan 4 buah waterjet MGP 550. Secara eksternal, kapal ini hanya memiliki bentuk yang tinggi menjulang gitu ya kan. Namun pada dasarnya secara internal kapal ini memiliki 3 buah dek akomodasi pasukan hingga 29 orang. Dan ini pun termasuk tim pasukan khusus menggunakan
yang menggunakan satu buah RHIB X2K 11 meter yang mampu mencapai kecepatan 50 knot. Untuk spesifikasinya, kapal ini memiliki spesifikasi yang menurut saya lumayan lah. Emang spesifikasinya gimana, Bang? Nah, spesifikasi dari kapal ini adalah kapal cepat dengan struktur utama yang terbuat dari konstruksi sandwich, bukan sandwich makanan roti lapis itu ya, dan juga bukan sandwich penyihir padang gurun. Tapi dinamakan sandwich dikarenakan dengan lapisan yang berlapis-lapis dan ditambah dengan lapisan kulit atau face skin yang terbuat dari komposit serat karbon CFRP yang tentunya lebih ringan daripada konstruksi metal, namun lebih kuat dari baja. Nah, kapal ini didesain sebagai kapal siluman alias stealth yang canggih dan dapat melaju dengan kecepatan tinggi serta mampu menembus ombak setinggi 6 meter. Waduh, ombak segitu pasti kalian udah kelelep tuh. Pastinya udah tewas. Harapannya sih kapal ini akan memperkuat jajaran kapal Republik Indonesia TNI Angkatan Laut yang sudah ada. Harapannya sih. Nah, KRI Kelewang 625 ini layak menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga karena salah satu alutsista andal yang berhasil diproduksi oleh industri pertahanan nasional. Pembuatan satu unit kapal berkode X3K dan berkelas trimaran ini menghabiskan dana sekitar 114 miliar. Itu duit semua dan bukan kerupuk. Kenapa harus kerupuk yang dijadikan perbandingan? Ya, gak apa-apa sih, tapi kan ya kali beli kapal pakai kerupuk. Nah, dana ini diambil dari anggaran belanja modal ABM devisa tahun anggaran 2009. Keberhasilan pembangunan kapal perang canggih ini yang berbahan dasar komposit sandwich dengan serat karbon oleh putra-putri Indonesia di kalangan kapal dalam negeri PT Lundin Industri Invest di Banyuwangi tidak saja merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia, akan tetapi juga merupakan yang pertama untuk kelas trimaran dalam sejarah industri perkapalan perang dunia. Kapal perang berkelas KCR dan berbentuk trimaran yang pertama ini diharapkan akan menjadi titik awal pembangunan kapal jenis yang akan mampu meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut, sehingga menjadi salah satu kekuatan yang disegani di kawasan regional. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri militer dalam negeri agar mendapatkan pengakuan internasional. Ya, itu harapannya sih. Kenapa dari tadi kamu bilang harapannya terus? Ya, soalnya terjadi suatu insiden yang benar-benar gak mengenakan, bos. Di saat kapal ini bersandar dengan santuy di lanal TNI Angkatan Laut Banyuwangi, tiba-tiba muncullah percikan api dan membakar kapal ini serta menenggelamkannya beberapa jam kemudian. Benar-benar bukan? Duit 114 miliar loh, cuma dibakar sia-sia. Insiden ini terjadi pada tanggal 28 September 2012 di sore hari. Peristiwa ini membuat miris para anggota TNI Angkatan Laut karena terjadi ketika kapal ini belum genap berumur 1 bulan diresmikan. Ya, kalau dalam kondisi perang sih kapal belum ada sebulan udah tenggelam itu nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak perang, nggak apa, tiba-tiba kebakar. Terus pada akhirnya gaya batu juga. Insiden ini terjadi pada tahap uji coba akhir sebelum diserah terimakan ke TNI Angkatan Laut. Nanggung banget kan. Sekalian kan di awal-awal uji coba gitu daripada masa tahap akhir. Tapi tenang, do not risau, karena dikabarkan kapal ini akan memiliki pengganti yang akan diserahkan bersama dengan penyerahan X-18 tank boat Antasena pada tahun 2019 kemarin, buatan PT Lundin. Kelewang 2 ini akan mengadopsi dari RBS 15 MK3 buatan Swedia yang sebanyak 4 unit. Dan begitu pula dengan meriam serbagunanya juga menggunakan produk Bofors 40 MK4 kaliber 40 mm.
Menurut saya kurang besar sih sebenarnya. Tapi ya itu kan menurut saya doang. Ya, so ya, jadi bagaimana menurut kalian tentang maksud saya tentang kapal milik Indonesia ini yang katanya sudah ada penggantinya pada tahun 2019. Jika kalian pernah membersihkan cerobong asap kapal Hornet, silahkan kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe. Jika kalian tidak suka dengan video ini, silahkan dislike aja 2 kali dan tinggalkan komentar apa yang kalian tidak suka, sehingga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Okay, see you next time and bye-bye.